Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, publik kemarin menyoroti kasus Amak Sinta ini ya, seorang yang terpaksa harus berurusan dengan hukum, bahkan dijebloskan ke penjara begitu ya, ditahan, sempat ditahan gara-gara membela diri ketika diserang oleh begal ya, dan akhirnya karena membela diri membunuh 2 orang begal yang menyerangnya ya. Akibatnya Amak Sinta menyandang gelar atau status tersangka begitu ya. Dan untungnya ini juga patut diapresiasi, akhirnya setelah kasus ini diambil alih dari Polres Lombok Tengah, kemudian diambil alih ke Polda NTB, kemudian Polda NTB sudah mengeluarkan SP3, artinya sudah menghentikan kasus ini, dan Amak Sinta bebas begitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih hukumnya ya? Orang jadi bertanya-tanya, loh kita diserang begal kok akhirnya karena kita membela diri bisa dijebloskan ke penjara begitu ya. Seperti apa sih sebenarnya? Kita akan berbincang dengan pakar hukum pidana ya, Tengku Nasrullah. Assalamualaikum ini Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma, apa kabar? Baik. Iya nih Bang. Masih puasa kan? Ya, alhamdulillah, insya Allah. Ini soal ini nih Bang, soal Amak Sinta ini yang kasus begal di Lombok Tengah ini, Polda NTB sudah menghentikan dengan alasan atau dalil pasal 49 KUHP. Yang menjadi pertanyaan, loh ini kenapa sih nunggu viral dulu ya, sampai jadi bercandaan. Kalau mencari keadilan itu harus viral dulu begitu ya. Setelah viral kemudian akhirnya dibebaskan, ditangguhkan penahanannya dan kemudian dibebaskan. Sebenarnya hukum yang sebenarnya itu seperti apa sih? Apakah memang harus ditahan atau harus berurusan dengan hukum orang yang membela diri ini, Bang? Ya, begini. Kita harus pahami dulu prinsip-prinsip yang ada di dalam hukum pidana. Pasal 49 itu ada 2 ayat. Ayat 1 itu terkait dengan not where, ayat 2 adalah not where excess. Jadi pembelaan ya, ayat 1 itu adalah pembelaan diri, ayat 2 itu adalah pembelaan diri yang melampaui batas. Ya. Nah, apakah boleh dihukum orang yang melakukan pembelaan diri sebagaimana pasal 49 ayat 1 yang disebut dengan not where? Tidak bisa dihukum, tapi ada syaratnya. Begitu juga pembelaan diri yang melampaui batas. Pasal 49 ayat 2 yang disebut dengan not where excess. Apakah boleh dihukum? Juga tidak, namun ada syaratnya. Nah, syaratnya itu apa? Kalau not where itu ada 2 syarat yang utama, yaitu ada serangan. Harus ada serangan terhadap dirinya. Nah, serangan itu bagaimana yang dikatakan serangan? Serangan itu datang dengan tiba-tiba dan mengancam. Serangan itu harus datang dengan tiba-tiba dan mengancam. Kemudian ada syarat lain, yaitu serangan itu adalah serangan yang bertentangan hukum. Bertentangan dengan hukum. Misalnya polisi mau menangkap seseorang, itu kan serangan. Tapi polisi mau menangkap seseorang, asal cara penangkapan benar, maka itu kita menganggap serangan tersebut tidak melawan hukum. Nah, kita tidak boleh melakukan pembelaan diri atas upaya penangkapan oleh polisi. Nah, yang kedua, syarat pokoknya itu selain harus ada serangan, kita melakukan pembelaan diri benar-benar dalam rangka membela diri kita. Apa yang dimaksud dengan membela diri kita itu? Kalau dalam bahasa hukumnya itu pembelaan itu harus geboden namanya. Geboden itu pembelaan itu sebuah keharusan. Kita kalau tidak membela diri justru akan membahayakan diri kita. Jadi pembelaan diri itu sebuah keharusan. Nah, dalam kasus begal itu ada serangan nggak? Ada, jelas. Ya, begal itu serangan bukan? Serangan itu tiba-tiba bukan?
Iya. Kalau saya mengatakan iya. Serangan dari begal kepada si tadi siapa namanya itu? Maksinta. Amaksinta. Jelas itu ada serangan itu mengancam dirinya dan tiba-tiba terpenuhi syarat itu. Dan begal punya kewenangan nggak untuk menyerang orang? Tidak kan? Berarti serangan itu bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu Amaksinta dapat melakukan pembelaan diri. Nah, pembelaan diri yang bagaimana yang harus dilakukan? Itu pun diatur oleh hukum. Pembelaan itu suatu pembelaan diri yang dilakukan Amaksinta itu adalah harus geboden. Bahasa Belanda harus geboden, ya. Saya mohon kalau salah sedikit nyebutnya. Ini kan bahasa Belanda bukan secara khusus kursus bahasa Belanda, tapi bahasa Belanda yang belajar waktu kuliah hukum pidana dulu, ya. Harus geboden kata dosen. Geboden itu apa artinya, Bang? Itu adalah pembelaan diri yang masuk kategori suatu keharusan. Kemudian pembelaan diri itu juga harus pembelaan yang tersah. Nutstan kata dia. Nutzakelikhid, kata pembelaan diri yang suatu keterpaksaan harus kita lakukan. Nah, kemudian di dalam Notwehr ini pembelaan diri yang Amaksinta tadi ya sudah terpenuhi syarat Notwehr. Tetapi masalahnya dia sampai membunuh kan? Apakah hanya bermaksud melukai, menikam sehingga si begalia meninggal 2 orang. Nah, kalau itu kan pembelaan diri yang berlebihan namanya, ya, melampaui batas. Boleh nggak secara hukum? Boleh juga. 49 ayat 2 yang disebut dengan Notwehr excess itu dibolehkan. Tapi ada syarat. Syaratnya itu apa? Membuat dirinya sangat panas. Pancing emosinya dia respon. Nah, begal selama ini sudah menjadi masalah di masyarakat belum? Luar biasa persoalan begal itu di masyarakat. Kita tiap hari tahu bahwa begal itu sering dengan melukai orang, kadang-kadang dengan sangat sadis, menyayat orang dengan berbagai macam senjata tajam. Maka saya mengatakan kalau Pak Amaksinta ini mengatakan bahwa serangan itu membuat dia terguncang luar biasa, panas hati luar biasa, itu pun bisa dipahami. Ketika ada senjata di tangan dia balas menusuk, itu pun bisa dipahami syaratnya. Nah, persoalannya adalah dalam hukum pidana semua itu harus dibuktikan di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu, polisi seharusnya melihat fakta-fakta tersebut, fakta-fakta tersebut, memanggil ahli, memanggil saksi, bisa menganggap ini Notwehr excess, tapi perkara dibawa ke pengadilan, hakim yang memutuskan. Nah, hanya saja menurut hemat saya, penyidikan yang dilakukan oleh polisi boleh saja, tapi tidak perlu dilakukan penahanan. Karena dia pun sebenarnya orang itu, Amaksinta itu punya argumentasi hukum Notwehr excess. Disidik saja, diperiksa, diserahkan ke kejaksaan, dibawa ke pengadilan. Jaksa nanti saat berdasarkan hasil pembuktian meminta kepada hakim untuk orang tersebut dilepaskan dari segala tuntutan hukum dengan alasan adanya Notwehr excess. Ya, itu prosesnya. Yang menjadi masalah adalah polisi seolah-olah membalik. Ini pemahaman publik ya, pemahaman publik. Membalik kasusnya, si begal ini, korbannya ini Amaksinta ini, kok jadi tersangka dan ditahan. Nah, Anda seharusnya polisi tidak perlu menahan, memproses perkara itu
Tapi di dalam prosesnya itu dia dinyatakan oleh polisi bahwa orang ini punya argumentasi hukum, punya dasar pemaaf, punya dasar-dasar penghapus pidana, yaitu non pidana ekses, diserahkan ke kejaksaan, kejaksaan bawa ke pengadilan, hakim mengetuk palu, ya non pidana ekses, pulang. Kalau saya mengatakan sempurna kasus ini not pidana ekses. Ya, tapi kalau kejadian saya saat ini tidak melalui pengadilan, langsung saja Polda NTB memberi SP3, ini bagaimana nih, Bang? Ya, kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh Polda NTB ini, pertama lebih merespon suara masyarakat, bukan respon hukum, ya. Tapi juga saya bisa memahami bahwa dengan kasus salah langkah pertama ini telah menyebabkan timbulnya viralnya video seolah-olah kalau ada begal nanti kita jangan melawan, daripada kan ada video yang viral ya, kalau kita dibegal harus tahu cara agar kita tidak dihukum, yaitu ya kita kasih barang-barang kita kepada begal, jangan melawan sedikit pun. Itu video itu adalah video sindiran yang amat tajam dari sisi hukum, amat pedas. Nah, makanya selalu saya katakan bahwa saya termasuk salah satu tim pembentuk Perumus KUHAP, ya. Kami itu meminta agar penyidik itu harus sarjana hukum. Anda ingin menerapkan hukum kepada orang yang melanggar hukum, tapi Anda sendiri tidak mengerti hukum. Bagaimana Anda bisa menerapkan ilmu hukum pidana seperti yang saya sebutkan tadi kepada orang yang melanggar hukum? Anda saja tidak mengerti hukum, Anda itu tahu hukum dari hafalan, sering baca KUHP karena sudah sering menerapkan, tapi ilmu hukum pidana itu Anda tidak mengerti, akibatnya salah dalam memproses itu. Namun saat itu dari tim unsur kepolisian mengatakan tidak bolehlah tidak harus SA, tapi mereka teman-teman kepolisian meminta cukup lulusan PTIK. Kita mengatakan oke, komprominya adalah lulusan PTIK, tapi di PTIK itu harus diperkuat ilmu hukum pidananya. Di titik itu kompromi. Sayangnya KUHP kita nggak selesai, KUHP nggak selesai, sehingga Anda lihat sekarang ini penyidik, maaf sekali kepada teman-teman kepolisian, jangan Anda tersinggung, tapi anggaplah omongan saya ini adalah masukan untuk memperbaiki penegakan hukum. Saya concern di bidang penegakan hukum. Anda lihat tamatan SMA, SMP menanyakan kepada orang, terpenuhi unsurnya. Tapi bagaimana ilmu hukum di baliknya sama sekali tidak diketahui. Nah, akibatnya terjadi seperti ini. Andai saja para penyidiknya saat itu memahami hukum, seharusnya proses ini tetap disidik. Ya, tetapi dalam kesimpulan nanti semua pasal 49 ayat 2 yaitu not pidana ekses. Namun selanjutnya kami serahkan kepada jaksa penuntut umum. Tersangka tidak perlu ditahan. Jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan bahwa dia melakukan, namun ada dasar pemaaf yaitu not pidana ekses. Begitu nanti sampai tahap rekusitor, jaksa menuntut kepada hakim dalam rekusitornya agar terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan hasil pembuktian, dihadirkan ahli, diterangkan. Yang menarik ini Bang Nasrullah, dalam video yang viral itu ya, juga penjelasan dari pihak kepolisian waktu itu di Polres atau Polsek Lombok Tengah ya, sudah viral videonya, tidak disebut-sebut ini pasal 49, malah kesannya ini yang salah yang membela diri begitu kan. Nah ini apakah memang pasal 49 ini baru disebut kemudian ya sepertinya ini ya oleh Polda NTB sehingga dibebaskan? Ya, makanya saya bilang saya nggak mau menyalahkan polisi itu. Bagaimana kita salahkan mereka? Yang salah negara kok, yang salah Rahma kok, yang salah saya kok dalam merumuskan undang-undang
memberi tugas penyidikan kepada polisi, tapi mereka tidak dibekali ilmu hukum pidana secara baik. Yang paling salah dan bertanggung jawab ini adalah DPR. Anda DPR Komisi 3 ya hanya ramai untuk maaf ya, sekali lagi saya kritik ini karena ini kepentingan bangsa. Kalau saya tidak mengkritik, saya mendiamkan sebuah kesalahan. Hanya ramai untuk mengurus sebuah kasus, tapi tidak ramai bagaimana aparat penegak hukum itu disempurnakan ilmu pengetahuannya, disempurnakan indeks biaya penanganan perkara. Ini kan sekarang di lapangan kasus pembunuhan kayak begini misalnya, itu berapa indeks biaya penanganan perkara di Polres. Makanya jangan salahkan ketika ada dulu mantan Kapolri mengatakan polisi selama ini bekerja berdasarkan Parman atau Parmas. Parman itu partisipasi teman-teman atau Parmas partisipasi masyarakat. Tanpa backup dana dari Parman maupun Parmas, nggak bisa bergerak polisi kalau hanya mengandalkan biaya yang disediakan oleh negara. Itu benar, omongan yang benar. Makanya kalau Rahma melapor ke polisi, ya kadang-kadang ada sebuah kasus, Rahma enggan datang melapor ke polisi. Kenapa? Yang tadi kehilangan kambing jadi kehilangan sapi. Mau tidak mau harus nge-backup biaya operasional, ya kan? Kalau nggak di backup biaya operasional nggak jalan. Dari mana mereka harus manggil saksi, manggil ahli, harus bayar kan kepada ahli. Saksi kalau bicara yang normal, kalau saksi saya datang kantor polisi, ongkos saya dibayar nggak? Anda bayar, saya nggak. Bagaimana polisi mau bayar ongkos? Panggil ahli. Ahli itu seorang profesor. Waktu ahli itu Anda sandera, waktunya Anda ambil sekitar 1 hari, 5 jam minimum. Anda nggak kasih honor ke mereka? Dari mana duit itu? Nggak ada duitnya. Jadi mau tidak mau si pelapor kadang-kadang kalau tidak membackup biaya operasional nggak jalan laporannya. Ya. Anda backup, ketahuan sama KPK, Anda ditangkap. Serba susah kita sekarang. Baik. Anda backup, padahal untuk membackup laporan Anda. Coba ketahuan sama KPK, ditangkap nggak? Tanya sama KPK itu ditangkap bukan? Suap bukan itu? Suap. Nah, kita dibuat masyarakat ini serba salah dengan sistem. Anda nggak backup, biaya penanganan perkara tidak terpenuhi, laporan Anda nggak jalan. Anda backup, ketahuan ditangkap. Ini adalah kritik saya sebagai warga masyarakat yang peduli terhadap sistem ini yang harus dirubah. Jangan panas kuping, jangan panas hati, dan jangan panas pikiran. Kritik saya ini ambil sebagai masukan untuk memperbaiki keadaan. DPR, benahi diri. Benahi sistem peradilan. Benahi proses penegakan hukum. Ya, ini yang tambah satu lagi nih, Bang Nasrullah, tadi dikatakan bahwa serangan yang diperbolehkan membela diri jika serangan itu melawan hukum. Artinya jika ada seorang begal yang jelas melawan hukum ya, menyerang kita, kita boleh membela diri. Tapi apabila polisi menyerang kita, ini kita tidak boleh membela diri karena yang dilakukan polisi itu sesuai dengan hukum begitu ya, menjalankan tugasnya begitu ya. Selama prosesnya sesuai dengan hukum loh ya. Kalau polisi menyerang dalam pengertian main pukul-pukul, dibolehkan nggak menurut hukum? Tidak. Nah, itu pertanyaan saya, KM 50 ini, saya mengarah ke KM 50. Begitu ya, eksesif ya, berlebihan sampai meninggal 6 orang. Nah, ini bagaimana gitu? Apakah bisa dengan pasal pembelaan diri ini? Udahlah, kalau KM 50 itu amburadul dalam penegakan hukum. Dari proses penyidikan, penuntutan, sampai sidang pengadilan. Kalau kita buka di sini dari A sampai Z, udahlah. Ya, negara kita memang dalam keadaan sedang hancur-hancuran proses penegakan hukum. Jangan pancing saya untuk buka itu detail, Rahma. Ya, baik, saya bisa terpancing untuk buka itu. Saya beralih lagi ke kasus lain. Ini mungkin buat pengetahuan publik, Bang Nasrullah. Sebenarnya pembelaan diri itu batasnya apa saja? Tadi sudah disampaikan kan pasal 49. Tetapi kalau emergency, force major begitu, itu bolehkah kita misalnya melakukan tindakan membunuh begitu ya? Misalnya contohnya force major, kapal tenggelam, cuman ada satu kayu yang cukup untuk 1 orang, sementara ini berebut 2 orang, bolehkah begitu membunuh yang satunya agar satunya selamat, kalau tidak dua-duanya mati begitu? Itu yang dalam hukum pidana itu nutstan dikatakan. Nutstan itu dibolehkan dalam arti bahwa kita membela diri, tapi dalam nutstan atau overmach ini syaratnya
bukan untuk orang lain. Orang lain itu hanya boleh untuk yang punya hubungan keluarga dekat. Nutstan itu misalnya kalau di bangku-bangku kuliah dulu itu selalu diberikan contoh begini. Kalau kita di tengah laut, tenggelam kapal, ada satu papan. Ada saya, ada Rahma. Di papan itu hanya muat satu orang. Nah, Rahma untuk menyelamatkan diri, bukan membunuh saya, tetapi hanya mendorong saya dari papan itu agar tidak dua-duanya mati. Rahma boleh diberi namanya dalam hukum itu dasar penghapus pidana, ya, nutstan sering disebut, ya. Jadi Rahma tidak dapat dipidana dengan kasus itu. Nah, sedangkan notwear ini, baik notwear maupun notwear excess, dia selain untuk diri sendiri, keluarga dekat, termasuk orang lain, bahkan kehormatan, bahkan menyelamatkan sebuah benda itu dibolehkan. Bukan hanya nyawa, benda pun boleh. Nah, jadi dalam hukum pidana itu ada overmach, bela paksa, ada nustan, ada notwear, ada notwear excess. Semuanya tidak bisa dipidana karena ada yang masuk dasar-dasar pembenar. Semua itu masuk dalam dasar penghapus pidana. Dasar penghapus pidana itu ada dua. Dasar pemaaf, dasar pembenar. Kalau dasar pemaaf, maka putusan hakim mengatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Kalau dasar pembenar, putusan hakim menyatakan terdakwa bebas. Atau mungkin ada lagi hal meringankan, hanya meringankan gitu, bisa juga ya Bang Nasrullah. Dalam hukum pidana juga itu diatur bagi hakim dalam menjatuhkan putusan ada hal-hal yang meringankan maupun memberatkan. Meringankan itu pun ada dua. Meringankan dilihat dari kasusnya, dilihat dari kasus. Dari kasus misalnya, ya dia melakukan perbuatan itu karena dia dihina terlebih dahulu. Penghinaan tersebut merupakan aib besar bagi masyarakat setempat. Itu dari sisi kasus. Dan kasus dilihat, wah dia pernah berjasa negara dan segala macam. Dia pernah mendapat bintang jasa, dia pernah buat baik dan lain-lain. Perilaku hari-harinya baik, itu kasus. Begitu juga hal-hal yang memberatkan, ya. Begitu Rahma. Jadi itu nanti sudah terkait dengan putusan hakim, bukan lagi di tahap penyidikan. Ini sekedar pengetahuan mungkin buat publik ya, karena kalau kita baca berita seringkali kasus pembunuhan, pembunuhnya seringkali mengaku, iya saya dihina, bau badan saya begini. Mungkin maksudnya biar diringankan nanti hukumannya ya. Dia selalu mengaku katanya dihina. Ya ini, boleh saja bunuh orang, kan tidak seimbang namanya. Ini kecuali keadaan yang di luar itu. Kalau bilang kamu bau badan, ya gua bau badan karena gua nggak punya uang untuk beli deodoran. Lu kan orang kaya, bau badan lu bisa lu tutup dengan deodoran, kan bisa dengan jawaban itu. Coba kita sama-sama nggak pakai deodoran, kerja macul dua-dua, lebih bau badan lu daripada badan gua, kan bisa dengan begitu. Serangan ada istilah kita boleh menyerang balik dalam batas kewajaran begitu ya Bang Nasrullah ya. Yang normal, tapi tonjok orang seimbang namanya, apalagi membunuh. Misalnya tidak perlukan, tidak haruskan, karena untuk notwear itu ya, misalnya alasan untuk emosi notwear itu ada syarat tadi, kan semua orang menggunakan alasan emosi, ya kan nggak pada tempatnya juga. Nah ini gini, alasan emosi ini hati-hati juga Rahma. Dalam kasus kadang-kadang emosi itu adalah kita gregetan ketika hukum tidak berjalan terhadap seseorang.
saya tidak sebut nama, tidak sebut kasus apa. Tapi saya tahu. Ada seseorang begitu banyak melakukan, Tapi saya tahu. Ada seseorang begitu banyak sudah dilaporkan dalam kasus, tapi seperti kebal hukum, ya. Masyarakat kemudian emosi, bukan orang per orang, satu orang, tapi masyarakat secara umum emosi sudah dengan orang itu. Dan akhirnya orang itu tambah ngeyel. Maka yang salah di sini negara, karena hukum tidak bergerak. Nah, jadi jangan yang saya menganggap bahwa emosi kita pun tidak boleh menjadi pembenaran. Tetapi negara telah memancing emosi massa. Negara telah membiarkan emosi massa membludak. Itu pun bisa menjadi pembelaan dalam persidangan bahwa ada fakta-fakta yang ditemukan. Nah, jadi kemudian ketika negara kemudian mengambil sikap tajam banget kepada orang emosi itu, ini negara lagi yang lupa diri. Hukum diminta agar ditegakkan, Anda tidak menegakkan. Ketika emosi massa meledak, Anda hanya menyalahkan massa. Itu yang tidak boleh terjadi. Jadi saya mengatakan semua tidak boleh emosi. Apalagi aparat penegak hukum tidak boleh emosi. Aparat penegak hukum itu harus cool. Dia sedikit pun tidak boleh menampilkan kemarahan di dalam penegakan hukum. Dia harus tenang. Dia harus jernih pikiran. Jadi sekali lagi saya katakan, hati-hatilah dalam berucap, hati-hatilah dalam menimbulkan kemarahan massa. Tidak selalu Anda terlindungi, tidak selalu kita terlindungi. Jangan sampai nanti ketika Anda terlalu gegabah memancing emosi massa, massa terpancing, Anda hanya menyalahkan massa. Ya, jangan nyinyirlah. Biasakan hidup itu berbicara yang baik-baik. Jangan membiasakan diri nyinyir. Nyinyir itu selain dibenci oleh Allah, setan pun paling benci sama orang nyinyir. Jadi nyinyir, coba Anda nyinyir ke setan, dibenci juga sama setan. Jadi nggak ada yang suka sama orang nyinyir, baik itu nyinyir. Ya, jadi berbicara yang benar. Anda boleh mengkritik tajam, Anda boleh melakukan kritik yang karena tujuannya perbaikan, bukan untuk nyinyir, bukan untuk memaki orang lain, bukan untuk memanaskan pikiran. Nggak ada manfaatnya. Bagi Anda tidak ada manfaat, bagi bangsa dan negara tidak ada manfaat. Yang ada adalah menimbulkan dosa bagi orang lain karena mendoakan buruk kepada Anda. Apalagi kalau untuk mengadu domba, begitu ya, pastinya ini. Meskipun Bang Nasrullah tidak menyebut, tapi saya kira ini bisa dihubungkan atau relevan dengan kasus yang baru saja terjadi, ya, kasus pengeroyokan Ade Armando, begitu ya. Meskipun Bang Nasrullah tadi tidak menyebut kasus itu, tidak secara spesifik. Tapi begini Bang Nasrullah, ini yang terakhir juga, ini emosi juga, misalnya ada, ini sekedar contoh kasusnya, istri selingkuh begitu ya, kemudian suami ngegepin begitu ya, tentunya emosi suaminya kan, dan kemudian membunuh istri atau prianya begitu. Ini bisa digunakan alasan pembenar tidak? Tidak. Karena Anda melihat orang selingkuh mungkin, karena gini, bela diri itu harus seimbang. Dia selingkuh. Kemudian seimbangnya bukan berarti Anda selingkuh juga, enggak begitu makna seimbangnya ya. Seimbangnya itu ya sudah, ambil tindakan yang tepat bahwa Anda tidak lagi menjalin hubungan suami istri. Pisah saja secara baik. Kalau Anda memang tidak bisa menerima. Nah, maksudnya mungkin emosi ya, terbakar emosi. Nah, membunuh itu adalah tidak seimbang. Boleh saja mungkin Anda marah sekali. Nah, dalam konteks-konteks seperti itu, ya biasanya itu yang saya bilang tadi, hal-hal yang meringankan dalam perkara itu sendiri. Ya, bisa saja yang seperti itu. Ya Pak, saya minta maaf, saya itu karena saya benar-benar sangat emosi di luar kendali saya, tapi tidak bisa menyebabkan dia bebas atau lepas.
hanya saja diringankan, ya bisa dimaklumi Anda nakap itu kekurangan, tapi tetap Anda salah dan Anda harus dihukum gitu. Ya. Baik, ini terima kasih Bang Nasrullah sudah berbagi ilmu hukumnya. Mudah-mudahan ini juga menambah pengetahuan ya bagi publik yang sempat bingung nih. Ini ada begal dibunuh kok malah begalnya ditangkap. Banyak yang nggak ngerti. Mudah-mudahan saya yakin bukan hanya masyarakat aja nggak ngerti, penegak hukum juga kadang-kadang nggak ngerti nih. Saya mengatakan sekali lagi, saya ulang ini. Saya tidak mau sedikit pun menyalahkan polisi di Polres Lombok Tengah itu ya. Lombok apa tadi? Ya, Lombok Tengah. Mereka tidak salah. Karena yang salah adalah kita, negara yang salah. Mereka tidak mengerti ilmu hukum pidana. Yang salah dosen-dosen hukum pidana. Seharusnya dosen-dosen hukum pidana itu mengajar hukum pidana kepada para penyidik. Yang salah, saya mengatakan pimpinan negara ini. Pimpinan pemerintahan polisi, DPR, semua salah. Kenapa Anda suruh mereka menyidik, menegakkan hukum pidana, tapi mereka tidak dibekali ilmu hukum pidana? Ini semua yang salah. Baik. Baik, terima kasih nih Bang Nasrullah. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bang. Thank you.